Sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu, idenya tidak pernah berubah konstannya. Ini idenya. Sudah baca Alkitab, ini idenya. Kita harus melihat Alkitab dan menemukan idenya kan? Ya kan? Ya, ini idenya. Kalau sudah baca kitab Kejadian, Tuhan yang ada tinggal di surga ini, Dia mau kerajaannya itu dinyatakan di muka bumi ini. Jadi Dia mau begini, heaven on earth. Bagaimana caranya? Sorga itu tempat spiritual, tidak kelihatan, tidak berwujud, not tangible. Tapi bumi berwujud, materi, dapat diraba, dapat dirasa, dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dicium, semua itu bumi. Sekarang bagaimana caranya? Allah kita adalah roh, jadi Dia harus menciptakan manusia sebagai makhluk materi kita ini. Bukan cuma makhluk materi, tapi manusia juga yang dapat mengerti roh. Makanya waktu dijadikan manusia dari debu dan tanah, ada dagingnya, Dia harus mengembuskan rohnya. Makanya Dia mengembuskan kepada kita rohnya. Kejadian 2 ayat 37 mengatakan kepada kita, lalu Tuhan apa? Mengembuskan rohnya kepada manusia. Maka manusia menjadi makhluk yang apa? Hidup. Pengertian makhluk yang hidup itu dia ada secara materi, tapi dia punya hidup seperti Allah yang di sorga. Karena Allah yang di sorga mau kerajaannya yang tidak kelihatan itu terlihat di muka bumi ini. Jadi ini kitab Kejadian sudah awal itu heaven on earth. Tapi kemudian kita tahu di dalam dunia ini Tuhan mau itu supaya pemerintahannya jadi di muka bumi ini. Dia bilang buat manusia gini, kamu harus melakukan kerajaanku, kamu harus menghidupi kerajaanku. Sebab Tuhan yang adalah roh itu, kata Alkitab, Dia adalah raja. Tuhan itu raja. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai raja, Alkitab yang saudara baca pasti salah. Karena memang betul, kalau saudara baca Alkitab, tema utama Alkitab itu, ide utama Alkitab adalah God is a king that rules forever and ever dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ide Tuhan adalah raja, itu begitu buka Alkitab. Orang tanya di mananya Pak Jo? Oh iya, kata pada mulanya udah diberitahukan pada kita. Nanti sudah beli buku Kingdom Theology, sudah bisa tahu hal tersebut. Bahwa kata Bereshit punya pengertian adalah pada mulanya, in the beginning. Kata pada mulanya itu punya pengertian adalah apa? Awal, pertama, permulaan, utama. Coba lagi, apa lagi? Sulung, pemerintah, raja. Jadi kalau orang Yahudi buka kitab, lihat kata Bereshit, mereka langsung tahu Alkitab itu adalah kitab tentang raja dan kerajaannya. Tapi kita kan nggak bawa itu. Menurut saya tipuan iblis yang paling besar itu, iblis mau bilang begini, manusia gini, kamu pergi ke sorga aja. Saya beritahu pada saudara, manusia itu diciptakan dari debu tanah, beda dengan yang lain. Manusia itu diciptakan dari produk bumi ini, debu tanah. Kemudian Tuhan berkata begini, oke, kamu hidup menyatakan aku yang tidak kelihatan, nyatakan di bumi ini. Dengan kata lain, perintah buat manusia itu begini, datangkan sorga ke bumi, biar di bumi ini orang merasa sorga. Itu namanya bumi berasa sorga. Nah gitu. Nah sudah pikir, terus apa yang dia buat? Hal kedua yang dia buat begitu diciptakan manusia, manusia kemudian menjadi, nah ini perwakilannya. Orang melihat manusia, orang melihat Tuhan yang memerintah. Makanya namanya kita serupa dan segambar itu Selem dan Demut. Itu artinya adalah kita ini gambar kuasa Tuhan. Kita gambar otoritas Tuhan. Orang lihat kita, orang tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini. Allah yang berkuasa. Sampai sini kita oke? Tapi coba lihat. Begitu masuk Kejadian pasal 2, dia jadikan keluarga yang pertama. Jadi you listen to me carefully. Keluarga itu adalah tempat pertama, kontainer dari kerajaan Allah, keluarga. Jadi suami istri itu tempat pertama, heaven on earth. Jadi yang tadi dibilang oleh Paulus itu bukan tidak berdasar. Itu yang paling Alkitabiah harus tahu. Heaven on earth starting with husband and wife. Tapi orang tidak mau percaya itu. Tapi itu yang pertama. Tuhan bilang begini, hey, sekarang aku dapat rumah, sekarang aku dapat tempat. Kalau saya punya bahasa,
Sekarang Tuhan berkata, saya punya display keluarga. Kalau di perjanjian baru berkata, saya dapat display eklesia, gereja. Kalau yang pertama adalah keluarga. Makanya kita punya dua keluarga kan, keluarga Allah dan keluarga pribadi. Saya punya keluarga Patia Sinata Kesalu, tapi saya punya keluarga yang lebih besar. Saya punya kelompok yang namanya Garam. Saya punya kelompok yang namanya Rock. Saya punya kelompok yang namanya Basilea. Saya punya kelompok yang namanya... Itu semua adalah bagian-bagian dari kehidupan saya. Tapi saya tahu bahwa di rumah saya, yang tempat merupakan tempat pribadi saya, dan di gereja di mana tempat saya berada, saya punya tugas yang sama. Saya harus menghadirkan surga di muka bumi ini. Saudara punya tanggung jawab itu. Itu narasi Alkitab, dan itu tidak pernah berubah. Cuman masalahnya, iblis intercept. Iblis tidak mau rencana Tuhan terlaksana. Iblis tipu kita. Makanya dia beritahu begini, cepat-cepat pulang ke surga. Ya. Seandainya tujuan kita masuk surga, kenapa ada kebangkitan? Enggak, tujuan kita bukan masuk surga. Kita bakal pergi ke surga. Saya yakin Alkitab tulis dengan jelas. Kita bakal pergi ke surga. Tapi tempat tinggal manusia bukan surga. Karena surga itu adalah spiritual place. Surga itu adalah tempat yang sifatnya apa? Rohani. Manusia sifatnya materi. Halo? Kita tidak akan jadi roh karena kita sudah memiliki roh. Betul kan? Kalau saudara mati, saudara istirahat. Apa istirahat? Jiwa dan rohmu istirahat. Tapi nanti waktu kita dibangkitkan, kita bakal diberi tubuh yang lain. Ada tubuh juga, saya nggak tahu seperti apa modelnya, karena belum ada yang pernah memakainya. Yesus memakai tubuh itu waktu dia bangkit dari antara orang mati. Dia masih bisa makan ikan, dia masih bisa jalan, dia masih tantang siapa? Thomas, ayo, mari tusuk ke sini, ayo, coba lihat ini apa lubang di lambung, coba lihat. Yesus masih bisa tunjukkan semuanya. Dia bercakap-cakap, dia berjalan-jalan, dia seperti manusia biasa. Tubuh kebangkitan ada, tapi kita nggak tahu dia seperti apa. Saya juga nggak berani bilang dia seperti apa. Wah, kita nggak tahu. Tapi ada tubuh itu bakal pergi ke surga, tapi bakal turun ke bumi. Halo? Nah makanya ide Alkitab ini telah terbawa sejak lama. Cuman masalahnya ini, tadi saya share di gereja tadi pagi, saya lihat mukanya orang berkelihat saya. Pak Pendeta khotbah apa? Tadi di gereja Kasper berkelihat saya. Pak Jonathan khotbah apa ini? Bahayanya ini. Tapi ini yang benar. Yang benar adalah baca Alkitab. Makanya sudah lihat ya, di Kejadian Tuhan mau sorga menyatakan diri di bumi lewat Adam. Adam jatuh dalam dosa, gagal. Kegagalan Adam karena Adam tidak melakukan tujuan Tuhan. Adam jatuh dari tujuan Tuhan. Selebihnya penebusan dan seterusnya itu pemahaman tersendiri. Tapi coba baca terakhir. Saya sudah baca tujuan penebusan berkali-kali. Ternyata tujuan penebusan tidak membawa saudara masuk surga, bukan. Tujuan penebusan menyelamatkan saudara untuk mengembalikan saudara pada tujuan Allah. Yang ini yang orang gak suka. Tujuan Allah? Ngapain tujuan Allah? Saya beritahu pada saudara, kalau baca Alkitab, tujuan Allah adalah hal yang terpenting. Tapi sekarang surga jadi lebih penting daripada tujuan Allah. Oke, saya mau bilang ini. Setelah saya membaca Alkitab, kemudian saya membaca beberapa buku yang mendukung hal ini. Saya kemudian dengan Pastor Heinze kita menulis sebuah buku. Saya menarik kesimpulan sederhana. Ini kesimpulan yang saya mau katakan pada saudara. Manusia menolak tujuan Allah dan memilih surga sebagai tujuan mereka. Tadi sebenarnya Pak Nus sudah katakan ini. Tapi Yesus justru terbalik. Dia tinggalkan surga untuk mengembalikan tujuan Allah pada manusia. Saya ulang lagi. You listen to me carefully. Dengarkan saya baik. Manusia meninggalkan tujuan Allah untuk memilih surga sebagai tujuan mereka. Yesus sudah buat itu. Yesus tinggalkan surga untuk datang kepada manusia, untuk mengembalikan tujuan Allah dalam kehidupan mereka, supaya mereka ada di bumi ini, supaya surga
ada di bumi ini lagi. Makanya perhatikan, dengar saya baik. Setelah semua jadi baru, langit dan bumi baru. Saya mau bacakan itu di dalam Wahyu 21. Lihat baik-baik ayat ini. Saudara bakal terkejut. Wahyu 21 ayat yang pertama. Saya tidak suka tunjukkan belakang saya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini dia Pak, langit dan bumi yang baru. Mau tahu di langit bumi yang lama? Kata Kejadian pasal 1, Tuhan datang bergaul dengan manusia. Di pasal 3 kita bilang Tuhan tuh datang ketika hari sore, datang ke dalam taman. Tuhan mengunjungi manusia di dalam taman. Karena memang Tuhan suka mengunjungi manusia di bumi ini. Bagaimana manusia dapat melengkapinya? Karena manusia punya roh Allah. Manusia dapat berhubungan dengan roh. Hanya roh yang bisa mengenal roh. Sudah tahu hal tersebut. Tapi sekarang di langit bumi yang baru, dan laut pun tidak ada lagi. Pengertian laut tidak ada lagi itu cuma menjelaskan bahwa kalau tulisan apokaliptik, tulisan tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman, kata laut itu biasanya menjadi sumber yang jahat muncul. Jadi nanti yang jahat gak ada lagi. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Nah, terus lagi. Oke? Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Benar kota yang kudus. Kota yang kudus. Kenapa justru dipilih kata Yerusalem? Sudah tahu bahasa lambang ya. Yerusalem itu kota raja. Kota raja. Lalu Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Cantik banget dia turun. Pak, ayat yang ketiga. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Di mana ini? Bumi baru. Di bumi itu? Bukan di sorga tuh idenya. Terjadi pertemuan itu lagi di bumi. Betul? Di bumi nggak ini? Yes, di bumi. Karena dia bilang sorga turun ke bumi. Itu jelas. Rupanya Tuhan suka bersama manusia. Tuhan suka intermingle dengan manusia. Tuhan mau bergaul dengan manusia. Makanya jangan percaya ada orang yang berkata bahwa manusia tidak berharga. Teologi angry God harus berhenti dikhotbahkan. Bahwa Tuhan itu cuma Tuhan pemarah. Marah, dikit-dikit marah. Kamu salah pentung, kamu benar. Tuhan baik itu. Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Tuhan mau saudara mengenal tujuannya. Tujuannya ini supaya sorga dinyatakan di bumi. Harusnya begitu. Supaya sorga kelihatan dimanapun kita berada. Itu yang Pak Feng kita coba katakan. Supaya sorga. Cuma kita punya prioritas. Bukan sorga turun ke bumi. Yang kita jadikan prioritas adalah kita yang mau pergi ke sorga. Dan anehnya, saya udah baca berulang kali di Alkitab. Kalau kita dengar, pernah dengar istilahnya, kalau kamu pergi ke sorga, kamu akan buat apa? Katanya, kita akan memuji-muji Tuhan selama-lamanya di sorga. Tidak ada pekerjaan lain, hanya memuji-muji Tuhan. Karena saya juga pernah buat kesalahan, saya pernah mengkhotbahkan itu. Saya berkata, kalau saudara tidak suka memuji Tuhan, sampai di sorga saudara minta pindah. Mau pindah kemana saudara? Karena bukan itu. Alkitab tidak ada ide bahwa kita cuma memuji Tuhan sampai selalu. Oh, saya percaya pujian dan penyembahan. Jangan salah. Saya percaya, saya tahu karena Tuhan suka disembah. Saya tahu bahwa Tuhan tahu penyembahan itu penting. Saya tahu itu. Saya tahu penyembahan penting. Tapi tidak ada ide yang bilang bahwa di surga nanti kita akan menyanyi selama-lamanya. Ya ada. Tapi ada ide di Alkitab yang beritahu bahwa kita nanti di langit bumi baru kita bikin apa? Oke. Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Udah saya selesai sama ini. Ini udah ayat terakhir. Ide terakhir sudah ini udah. Ini ide terakhir dan ini ide terakhir. Apa ide terakhir? Dan malam tidak akan lagi di sana. Jadi KKR tidak akan pernah bisa malam lagi. Ada malam.
dan malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Haleluya. Tidak perlu pakai Petromax, tidak perlu pakai apa tadi yang bikin hitam di lubang hidup, tidak ada. Tidak perlu. Mau lagi listrik, tidak ada. Dan cahaya lampu dan cahaya ini tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai apa? Raja. Sampai Selama-lamanya. jadi yang ada idenya itu memerintah sebagai raja selama-lamanya, bukan memuji Tuhan selama-lamanya. Lihat gak? Sudah lihat gak sih? Sudah lihat ini sebenarnya how far the church of God. Kita terlalu pergi jauh dari apa yang kita coba sampaikan buat kita. Kita punya ide sekarang adalah mau cepat-cepat mati supaya masuk surga. Padahal tidak ada ide itu. Dari itu cepat mati kemudian pulang masuk surga. Saya percaya manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan kasih kita hidup, itu ada tujuannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya tujuan. Karena kita punya tujuan, makanya kita punya prioritas. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada prioritas, kita hidup seenaknya kita. Kita hidup yang namanya menunya terserah, muter-muter aja. Kita nggak bisa muter-muter. Kita harus baca Alkitab dan lihat Tuhan mulai di sini dan Dia punya tujuan. Siapa percaya bahwa Tuhan punya tujuan? Dan tujuannya jelas. Tuhan kita bukan kita nggak tahu tujuan. Enggak. Tuhan kita punya tujuan. Saya terpaksa harus cerita ini buat saudara supaya malam hari ini saudara mengerti sesuatu. Dan ini saya percaya yang disebut dengan kebaktian kebangunan rohani yang berhasil bukan cuma orang nangis-nangis, tapi orang mereka pikir ulang, mereka belajar ulang, mereka kembali buka Alkitab. Makanya kita harus terus meneliti dengan saksama apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Ya, don't be foolish. Jangan biarkan kita dibodohi. Nah, ini yang saya mau beritahukan kepada saudara. Kalau saudara disuruh pilih ketemu Kristus atau hidup di dunia ini, pilihan itu bukan ada pada saudara. Itu masalahnya. Pilihan itu ada dalam tangan Tuhan. Hidup dan mati kita itu dalam tangan Tuhan. Cuman kekristenan yang mengenal hidup dan mati dalam satu level. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Cuman kerajaan Allah yang tawarkan itu. Semua yang lain, mati adalah hal yang buruk. Enggak. Cuman kerajaan Allah yang bilang hidup dan mati in the same level. Selesai. Terus ini, ya berarti kita baca Filipi. Tadi dulu Filipi 2, saya Filipi 1. Coba, Filipi 1 ayat 20, 21, 22. Coba kita lihat. Saya suka khotbah ayat ini di kebaktian orang mati. Dan saudara yang ada di Toraja ini, setiap kali saya khotbah orang mati, saya kutip ayat ini. Oh, sana mau dengar kali ini kasih tahu. Tapi coba lihat, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Dalam lu Kristus. Kalau Kristus itu artinya adalah raja. Jadi tolong jangan baca Kristus lagi cuma yang diurapi. Ganti konsep saudara. Itu konsep penipuan. Mereka buang kerajaannya. Mereka tukar. Padahal kata Kristus itu artinya adalah raja yang diurapi. Kita aja ngomongnya yang diurapi. Meja bisa jadi yang diurapi kalau sudah oleh minyak. Tapi ini Kristus itu kata pada katanya Mesias. Dan Mesias itu raja. Raja yang diurapi. Jadi begitu dengan kata Kristus itu raja artinya. Bukan yang lain. Bagaimana ini? Supaya Kristus dimuliakan, supaya Raja dimuliakan dalam kehidupanku. Terus bilang gini, ini deh, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wah, hidup dan mati buat dia memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian dia beritahu ayat ini, karena bagiku hidup adalah apa? Dan mati adalah keuntungan. Wah, ayat 22. Ini kata yang penting sudah ketahui. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, bilang dulu, harus hidup di dunia ini. Saudara masih harus hidup gak di dunia ini? Atau udah gak harus sudah hidup di dunia ini? Saudara masih harus hidup di dunia ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi apa? Buah. Jadi Paulus bilang, jadi kalau aku harus hidup, aku harus bekerja, memberi buah.
Tidak disuruh nyanyi-nyanyi. Bekerja memberi buah. Gereja habiskan semua pemahaman soal pekerjaan kita cuma nyanyi. Tidak, pekerjaan kita urus bumi ini. Tuh. Dia bilang, jadi yang mana harus kupilih? Terus dia bilang, ayat 23. Dia bilang, aku gak tahu sih. Tapi dia bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu, ya, itu memang jauh lebih baik. Tapi kata berikutnya luar biasa, ayat 24. Tetapi lebih perlu, oke sekarang, mana lebih bagus? Lebih perlu atau lebih baik? Lebih perlu. Sebab lebih perlu itu berarti kalau cuma lebih baik, lebih baik sih saya tidur. Tapi kayaknya lebih perlu saya berdoa buat dia. Sebab kalau menunjukkan kata lebih perlu itu involve other people, involve kepentingan yang lain. Oh, lebih baik saya pergi, lebih baik saya cari uang dong. Tapi lebih perlu untuk saya layani orang ini. Kan lebih baik Pak Lus tinggal di Jakarta aja, ngapain datang sini? Ya, kan lebih baik Pak Feki tinggal di rumah. Lebih baik Pak Petrus ada di Bandung aja. Mereka ini bukan orang-orang, ini orang paling sibuk ini. Ini orang-orang paling sibuk di dunia ini. Dan cuma sama mereka. Mereka berkata, lebih perlu saya ada di sini. Itu pilihan. Tapi coba dilihat, lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Waktu kita tinggal di dunia ini, gak ada pilihan lain. Bekerja, memberi buah. Dan ini saya mau beritahukan pada saudara. Ide Alkitab dari awal, bekerja selalu adalah bentuk penyembahan. Itu kingdom minded. Jadi pekerjaan kita itu adalah penyembahan buat Tuhan. Menyembah di gereja, kita menyembah memuji Tuhan dalam ibadah. Tapi di luar, kita tetap bekerja sebagai penyembahan kita. So kan tidak mungkin sudah nyanyi-nyanyi di kantor. Orang akan bilang kau sakit jiwa. Nah, kamu bekerja, kamu keluarkan sesuatu yang baik. Keluarkan hal yang terbaik dalam kehidupan. Sebab bekerja memberi buah itu jauh lebih penting. Jadi begini, kalau saudara ada di bumi untuk apa? Bekerja memberi buah. Kalau saudara tidak perlu bekerja memberi buah, pulang juga ke surga. Tapi kita tidak pulang ke surga. Kata pulang ke surga bukan bahasa kita. Tuh, itu. Manusia dari mana asalnya? Di bumi. Asal mana? Kalau pulang itu artinya adalah kembali ke asal. Enggak ya? Terus saudara mulai lagi. Dari mana ide itu datang? Bahwa kita pulang ke surga. Telah berpulang. Saya baca Alkitab, tidak ditulis tentang lalu Daud fall asleep, lalu Daud berpulang. Tidak ada bahasa itu. Tidak ada kata berpulang untuk mati. Mati itu istirahat dari pekerjaan. Oke, kita baca ayatnya. Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya ke-13. Tolong lihat ayat ini baik-baik. Jangan anggap remeh ayat ini, sebab ini paradigm. Paradigm kita pulang terus. Pulang. Itu karena saudara sangat menyukai Yohanes 14 ayat 1. Itu penjelasannya harus ada tetap. Ya toh? Tapi kita mesti bereskan malam hari ini supaya sudah pulang dengan sukacita. Ada yang sudah lapar? Ini memang KKR khusus kok ini bukan KKR menangis-nangis. Ini adalah KKR berubah pemikiran. KKR pertobatan ini. Changing your mind. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Siapa yang nanti mati dalam Tuhan? Kita mati dalam Tuhan. Dibilang berbahagia. Dan lalu mereka akan berpulang ke sisi Allah. Enggak tuh? Jangan pakai orang lain punya paradigma agama lain itu masukkan di saudara. Saya telah melihat kita di orang Kristen karena hidup sebagai minoritas di sebuah negara. Kadang-kadang konsep kita, paradigma kita adalah paradigma agama lain yang dimasukkan di kita. Coba lihat. Sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala
perbuatan mereka menyertai mereka. Stop. Kenapa begitu bunyinya? Kita disuruh istirahat. So nanti kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita bakal bekerja lagi. Saudara, kerja apa Pak? Oh ini kayaknya workaholic punya khotbah ini. Enggak. Ini cuma beritahu pada saudara. Pemerintah bekerja enggak? Atau saudara pemerintah coba lihat-lihat aja. Nanti kursi tak akan sendiri. Saudara banyak nonton film sulapan saudara. Saudara nonton film magic terlalu banyak. Nah, sebab kata bekerja itu bagus. Segala perbuatan mereka mengikuti mereka. Kata perbuatan atau pekerjaan itu dalam bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Baru menggunakan kata ergon. Kat ergon, E-R-G-O-N. Ergon itu artinya bekerja. Kata itu yang tadi Paulus bilang di kitab Filipi pasal yang pertama ayatnya ke-23, bahwa kalau aku harus tinggal di bumi ini, aku harus bekerja memberi buah. Itu ergon. Ergon itu diberikan pada manusia setelah manusia ditebus. Tuh, saudara nggak diajar kan? Kita nggak diajar bahwa setelah selesai kita ditebus, kita diberi pekerjaan oleh Tuhan. Saudara nggak diajar. Kita potong ayatnya, kita dilakukan hal tersebut. Oke, saya kasih baca ayat. Siapa yang tahu bahwa kita semua selamat oleh kasih karunia? Amin, kita selamat. Bukan hasil usaha kita, tapi setelah diselamatkan kita dengan kasih karunia, Dia berikan kepada kita pekerjaan. Tuh, saudara nggak percaya. Kalau saudara nggak baca kitab secara penuh, saudara tutup apa yang merupakan kingdom principles, saudara diberi kesempatan untuk yang disuka pergi ke surga. Kita baca ya. Efesus pasalnya yang kedua. Ayat 8, 9, 10. Ayat 8 dan 9 kita semua udah biasa baca. Kita bahkan mastering baca ayat ini. Ini kalau dipakai perdebatan kita udah hebat sekali ini. Ini aliran Calvinis akan selalu pakai ayat ini untuk berdebat. Ya toh, untuk berkata Armenian salah. Ini dibilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Setuju gak? Amin. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Jadi penebusan dan keselamatan bukan karya manusia. 100% Allah, 100% Raja yang turun ke bumi ini selamatkan kita. Karena Raja perlu kita. Kalau dari awal Raja sudah pilih kita. Raja punya rencana atas kita. Tapi nggak berhenti di sini. Oh, makanya jangan menyombongkan diri. Jangan berhenti di sini. Masih ada ayat berikutnya. Coba lihat ayat 10. Mengapa saya bilang ayat 10 berhubungan sama ayat 8 dan 9 bahkan semua ayat sebelumnya? Karena ada kata karena. Lihat dulu karena. Ayat 10 berarti karena kita ini. Itu berarti berhubungan dengan ayat 8 dan 9. Itu kata itu. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Karena kita ditebus. Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah ini apa? Untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia udah buat sekalian nih. Dibuat pertama, ditebus lagi. Udah dua itu. Kemudian dia berkata ini. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan apa? Ergon. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ergon. Jadi begitu saudara ditebus yang bukan hasil usahamu sendiri, kepadamu diberikan ergon. Tuh. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik, pekerjaan apa ini? Yang telah dia persiapkan sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Sebelum kejatuhan apa yang terjadi? Keserupaan dan memerintah dengan Allah. Dia bilang ini, di Hebreu itu, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaannya. Tuh, terus kita kaget. Oh yes. Yes. Makanya dalam kerajaan Allah dilarang orang jadi pemalas. Nggak boleh. Pernah baca perumpamaan tentang talenta? Tujuan perumpamaan tentang talenta supaya kita menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya.
Makanya yang dapat 5 didobel jadi 10. Yang dapat 2 didouble jadi 4. Yang 1 dia marah banget. Dan dengar apa yang dia bilang. Sebab memang betul, pemalas adalah penjahat. Kemalasan adalah kejahatan. Maka dia bilang, kamu adalah hamba yang apa? Yang jahat dan malas. Asli. Dia malas. Dia tidak menjalankan pekerjaannya. Dia tidak menjalankan apa yang harus dia buat. 2 yang lain begitu terima langsung menjalankan. Ya sudah, apa yang ada padamu aku ambil, aku berikan pada yang dapat 5 tadi. Jadi 11 dia sekarang. Poin yang saya mau katakan pada saudara, kita ini suka baca Alkitab, tapi kita punya baca Alkitab sudah dogmatis. Kita sudah pakai pemahaman sorga. Dan memang betul. Kalau ada yang saya mau katakan kepada aliran reform saat sekarang ini yang suka hati dan dengan rendah hati, saya mau katakan, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya menyampaikan Yesus sebagai penebus. Sudah saatnya kita menyampaikan Yesus sebagai Raja. Dia adalah Raja. Dia menebus kita untuk kembali kepada tujuan-tujuannya, untuk menyatakan pribadinya sebagai Raja. Kerajaan Allah itu yang ditulis di Alkitab. Baca Alkitab saudara baik-baik. Kerajaan Allah adalah idenya, bukan sorganya. Yesus tidak pernah menawarkan sorga kepada kita. Yesus menawarkan kerajaan sorga buat kita. Dia menawarkan kerajaan Allah buat kita. Nah, stop sampai sini. Kenapa itu kita jadi penting sekali? Kenapa manusia jadi penting? Makanya ada orang tuduh kita punya pelajar ini apa? Pastor Eja, antroposentris katanya kita punya. Berpusat pada manusia. Karena memang manusia adalah pelaksana kehendak Allah dan kerajaan Allah di muka bumi. Semua khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. Ada yang lain? Injil yang diajarkan adalah Injil kerajaan Allah. Tapi yang kita ajarkan adalah Injil keselamatan. Oke, buka Alkitab saudara, coba ketik Injil keselamatan, di searching, cuma muncul 1 kali. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Tidak muncul di tempat yang lain. Cek aja. Coba ketik Injil kerajaan Allah di searching saudara, itu cuma muncul 1 kali. Injil keselamatan 1 kali. Tapi bukan Injil kerajaan Allah. Yesus khotbahkan Injil kerajaan Allah. Para rasul khotbahkan Injil kerajaan Allah. Kalau Paulus kurang menggunakan kata Injil kerajaan Allah, dia menggunakan kata Kristus, itu udah cukup. Sebab semua orang tahu Kristus itu raja. Mereka udah paham itu. Dalam koloni Yunani udah tahu kata Kristus itu artinya raja yang diurapi. Mengapa kita perlu cerita ini, saudara? Sebab ini adalah era kerajaan. Tuhan sedang mengembalikan kerajaannya. Benar. Yesus juga bilang, sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan Allah diserang. Coba Matius 11 ayat 12, kerajaan Allah diserang dan orang yang menyerongnya berupaya untuk menguasainya. Sekarang kerajaan Allah sepertinya dikuasai oleh agama. Tapi saya beritahu pada saudara, tidak ada yang bisa membendung kerajaan Allah. Ada sebuah nubuatan penglihatan dari kitab Daniel. Saya ceritain dan saya selesai. Maafkan saya kepanjang. Saya sudah tidak pulang dengan separuh pengertian. Yuk kita take it the full meaning of this. Daniel adalah sebuah narasi yang unik. Daniel pasal 2 begini. Nebukadnezar adalah raja. Sorry. Dia raja dan Tuhan tetap berbicara pada raja. Berarti Tuhan masih punya hubungan dengan semua para pemimpin di bumi ini, tetap sama. Hati raja-raja seperti batang air diarahkan Tuhan kemana dia mau. Itu Alkitab bilang. Saya percaya itu. Nah ini, dengarkan saya baik. Nebukadnezar 1 kali mimpi. Daniel pasal 2. Mimpinya begitu dahsyat. Jadi dia mimpi, saking dahsyatnya mimpinya, dia bangun, dia kaget. Saking kagetnya, dia lupa mimpinya. Dia mimpi apa? Dia mimpi apa? Gak ada yang tahu. Yang mimpi gak tahu. Dia panik. Tapi dia lihat mimpinya itu menurut dia powerful, meaningful, useful, needed. Dia perlu itu. Jadi dia panggil orang, tolong artikan mimpi saya.
Penasihat pribadi datang, 3 orang. Mimpinya apa, Pak? Kamu kasih tahu saya mimpi apa? Pak, bukan begitu, Pak. Biasanya begini, Bapak cerita mimpinya, buat kita artikan mimpi. Tapi kalau Bapak lupa mimpinya, maafkan. Kan nggak bisa. Zaman sekarang kata mau coba pasang komputer, nggak bisa juga. Film Korea aja yang bikin itu bisa, yang lain nggak bisa. Coba aja, kamu mimpi lupa, terus taruh komputer sini cek, bisa ditarik keluar kan? Dia pikir otak kayak disket, itu manusia itu. Kalau otak kita kayak disket, satu ruangan ini dan bisa tampung kita punya otak ini. Coba, lihat baik. Dia kaget, dia bingung. Akhirnya dia marah. Kamu nggak tahu. Panggil semua ahli jampi, ahli nujum, penerjemah mimpi. Panggil semua. Semua kumpul. Ribuan mereka orang pintar di seluruh Babilonia. Raja tanya, mimpi saya apa? Kemudian tolong beri arti. Dan kata, Pak, ini ketemu pelatihan nggak begini, Pak. Yang kami praktis di perjalanan universitas kami nggak begini. Kita nggak bisa jawab ini, Pak. Raja bilang ini, kamu tunda-tunda. Saya bunuh kamu semua kalau bisa beritahu. Semua ketakutan. Untuk pertama kali dalam sejarah hidup manusia, orang pintar jadi nggak berarti. Daniel kan juga penasihatnya raja. Daniel juga pintar. Tapi Daniel datang pada Tuhan. Dia berdoa. Haleluya. Kapan-kapan baca doa Daniel. Kalau saya buntu dan mengerti apa-apa, saya selalu ingat doa Daniel. Ya, Daniel bilang, Tuhan, Engkau sanggup menyingkapkan apa yang tersembunyi, apa yang tidak kelihatan. Engkau sanggup menyingkapkannya. Oh, itu kata luar biasa. Dia bilang, oh, tolonglah singkapkan. Tuhan jawab Daniel. Jadi Daniel tahu mimpinya. Kalau enggak, Daniel juga mati kalau nggak tahu mimpinya. Daniel datang di depan depan Nebukadnezar. Kemudian dia berkata, Tuanku Raja, mimpi Tuanku Raja ini. Dia sebutkan mimpinya. Mau tahu mimpinya? Baca Daniel pasal 2. Saya tidak mau beritahu pada saudara. Tadi terpaksa harus beritahu. Tapi mimpinya itu gini. Nebukadnezar melihat patung dirinya. Patung tuangan Nebukadnezar, kepalanya dari emas, lehernya dari perak, dadanya sampai perutnya terbuat dari tembaga. Kemudian di bawahnya ini besi, kemudian di sini besi bercampur dengan tanah, kemudian yang paling bawah tanah saja. Wah, tiba-tiba di penglihatannya raja lihat begini. Lalu ada sebuah batu yang terungkit tanpa tangan manusia. Wah, batu itu dia kemudian bergulir. Saudara pikir Rolling Stone itu dari mana idenya? Itu idenya Rolling Stone. Batu yang bergulung itu. Karena kan dia akan menghantam raja-raja. Itu kan idenya mereka. Bahwa mereka seperti batu yang akan hancurkan penguasa itu ide. Saudara pikir itu batu jalan, kemudian batunya semakin cepat, kemudian batunya menghantam kaki yang terbuat dari tanah. Bang, begitu dihantam, patung terlempar ke atas, terhempas ke bumi, bang rata, jadi debu, hancur berkeping-keping. Dan dibicarakan lagi. Kemudian yang dia lihat cuma batu itu menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, kemudian menjadi gunung yang menutupi seluruh bumi. Raja kaget, persis mimpinya. Tahu nggak apa yang dibuat oleh Nebukadnezar? Nebukadnezar berdiri, Nebukadnezar sembah Daniel. Tapi saya mau beritahukan penjelasan Daniel. Daniel bilang ini, patung Nebukadnezar adalah tanda kerajaan di dunia ini. Babel, habis Babel Yunani, Persia, Roma Baru dan seterusnya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, ditanya, jadi batunya tadi apa? Batu yang menghantam itu, kemudian dia menjadi gunung yang menutupi seluruh bumi. Itu adalah kerajaan dari Tuhan semesta alam. Maksudnya, ide kitab Daniel mau beritahu buat kita bahwa Tuhan adalah Raja. Daniel pasal 7 beritahukan pada kita, orang kudus yang percaya pada Tuhan memerintah bersama Tuhan. Baca aja Daniel pasal 7. Coba baca aja. Soalnya ketemu katanya bahwa orang kudus akan memerintah. Wah, itu jelas.
Itu narasinya. Tapi kita selalu cerita, Daniel dibuang ke gua singa. Baca narasinya. Daniel itu menjadi raja, sekalipun pangkatnya bukan raja. Makanya saya tidak pernah bilang bahwa kerajaan Allah itu khilafah Kristen. Kita tidak. Karena kita bukan memerintah menjadi pucuk pimpinan penguasa yang penting, tapi pengaruh kerajaannya. Yusuf, siapa bilang bahwa Yusuf itu cuma Yusuf, Firaun akui kekuasaannya. Firaun bilang begini tentang Yusuf. Yusuf, orang kamu bilang ujuk. Begini. Sekarang yang membuat berbeda kamu sama aku cuma takhta ini aja. Cincin ku berikan. Sepatu, otoritas ku berikan kepada. Kemudian dia bilang kata ini. Tidak ada seorang pun di Mesir bergerak masuk atau keluar tanpa sepengetahuan. Loh, itu apa itu? Full authority of Egypt. Tapi apakah dia jadi Firaun? Daniel dibilang, Darius, baca dari pasal 6. Darius ingin menyerahkan seluruh kekuasaannya pada Daniel dan pada semua yang lain. Apakah Daniel jadi Nebukadnezar? Saya mau akhiri dengan ini. Daniel hidup di 3 kerajaan, tapi dia tetap menyatakan kerajaan Allah. Nasihatnya, pernyataannya, semua running semua 3 kerajaan ini. Menurut saya, sudah waktunya kita melakukan tata kelola seperti Daniel untuk hidup dalam kerajaan Allah. Inilah yang akan mengubah pola pikirmu tentang bagaimana kamu menjalankan imanmu di hadapan Tuhan. Penginjilan kita harus berubah. Tata cara menjalankan gereja kita harus berubah. Tata cara kita melakukan misi harus berubah. Kita harus kembali seperti yang Yesus kerjakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Heaven on earth. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.